Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan muhdatan lil alamin. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, penuh sejarah historis yang luar biasa bagi umat Islam secara khusus dan bagi seluruh umat manusia secara umum. Tanggal 12 Rabiul Awal adalah tonggak sejarah perubahan kemanusiaan, di mana pada saat itu 14 abad yang lalu seorang manusia mulia telah hadir dan lahir untuk menunaikan tugas-tugas kemanusiaannya yang diberikan kepada seluruh umat manusia. Dialah sang Nabi mulia, Nabi rahmah, Nabi pembawa damai bagi seluruh lapis kemanusiaan, bagi seluruh lapisan masyarakat. Dialah Muhammad yang agung, Muhammad yang tanpa cacat dalam sejarah kehidupannya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang dicinta dan mencinta. Muhammad yang agung dan mengagungkan. Muhammad yang menebarkan rahmat bagi seluruh insan yang ada di muka bumi ini. Dialah Nabi yang mengantarkan manusia pada jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yang menunjukkan jalan itu pada mereka, bagi mereka yang suka, bagi mereka yang mau untuk meniti jalan yang lapang dan lurus itu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa rahimakumullah, sungguh kita sangat berbahagia berbaris bersama para sahabat Rasul di belakang sang Nabi mulia itu. Nabi yang peduli pada umat manusia. Nabi yang menebarkan keadilan bagi seluruh umat manusia. Nabi yang tidak diskriminatif terhadap siapapun warna kulitnya. Nabi yang anti rasis, yang menyamakan seluruh umat manusia tidak berbeda kecuali dengan ketakwaannya. Nabi yang mengajarkan pada mereka tentang integritas. Nabi yang mengajarkan pada mereka tentang kejujuran, tentang as-sidq, al-amanah wa tabligh wal amanah. Agar umat manusia ini memiliki integritas yang tinggi. Agar dunia ini diatur oleh integritas yang tinggi, oleh nilai-nilai keadilan, justice.
al-adalah, oleh amanah dan bukan khianah. Nabi yang sungguh telah mengantarkan kita kepada cakrawala kebenaran, yang cahayanya melintas seluruh semesta pada saat ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pemirsa rahmatullah, dari maulid ke maulid kita ingat tentang kelahiran Nabi kita yang mulia ini. Nabi yang menangis tatkala umatnya menderita. Nabi yang menangis tatkala melihat umatnya sengsara. Nabi yang terketuk hatinya tatkala ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi yang sensitif hatinya, Nabi yang peka nuraninya. Seorang Nabi yang menginginkan agar umat manusia mendapatkan cahaya dan lentera keimanan itu, walaupun itu di luar kekuasaannya. Innaka latahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Yang mampu memberikan petunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Innaka latahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Allah lah yang akan memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata Ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau wahai Nabi, Kau telah memberikan sepercik cahaya pada umat ini. Kau telah memberikan suluh penerang agar kami berjalan di atas jalan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan kebenaran yang Allah ridhai. Kau menangis pada malam-malam harimu. Menangis bukan karena apa, tapi karena pedulimu yang sangat luar biasa kepada kami, kepada umatmu, yang tatkala kau akan meninggal, kau sempat berkata dan bersabda dalam sabda yang sangat indah, bagaimana kau peduli pada umatmu ya Rasulullah. Ummati, ummati, umatku, umatku. Satu kepekaan nurani yang tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang tidak memiliki kontak yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ummati, ummati. An-nisa, an-nisa. Perhatikan kaum wanita itu. Jangan kau sia-siakan mereka itu. Pedulilah pada mereka. Karena mereka adalah bagian dari hidupmu. Kau saling melengkapi dengan mereka. Jangan rendahkan martabat mereka. An-nisa, an-nisa. Sejajarkan mereka. Rasul bersabda, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah partner laki-laki. Bukan subordinasi. Sebuah deklarasi sangat luar biasa dari sang Nabi. Innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Kau telah mengajarkan pada kami ya Rasulullah bagaimana menyayangi. Irhamu man fil ardi irhamkum man fis sama. Kau pernah bersabda demikian. Kasihanilah, kasihilah orang-orang yang ada di bumi. Niscaya yang di langit akan sayang padamu. Kau mengajarkan pada kami ya Rasulullah, man la yarham la yurham. Orang yang tidak pernah menyayangi, dia tidak akan pernah pula disayangi.
Kau yang sungguh memiliki rasa kasih pada orang lain. Kau mengajarkan pula pada kami agar berlaku adil, sampai pada kerabat-kerabat dekat, bahkan pada diri kami sendiri, ya Rasulullah. Kau bersabda dengan sabda yang sangat lugas dan gamblang ditangkap. Lau kanat Fatimah sarikat laqta'anna yadaha. Andai Fatimah itu mencuri, maka aku akan potong tangannya juga, sebagai rasa bentuk keadilan terhadap sama, bahwa hukum setiap orang harus diperlakukan secara sama di depan hukum. Equality before law, kesamaan di hadapan hukum. Satu prinsip keadilan yang kau telah tanamkan pondasinya. Sebuah prinsip musawat, equality di hadapan hukum, yang telah kau canangkan 1400 tahun yang lalu, ya Rasulullah. Kau ajarkan pada kami kejujuran. Kau bersabda as-sidqu amanah, ya Rasulullah. Kejujuran itu adalah amanah. Wal kidhbu khiyanah. Sementara kedustaan adalah pengkhianatan. Kau ajarkan pada kami pula, ya Rasulullah, bagaimana berlaku baik terhadap tamu-tamu kami, tetangga-tetangga kami. Kau bahkan menyatakan tidak beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian, adalah dia menghormati tamunya. Kau juga mengajarkan pada kami tidak beriman seseorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana cintanya kepada orang lain, kepada dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang, tidak sempurna iman seseorang tatkala dia tidak mencinta saudaranya sebagaimana dia mencinta dirinya sendiri. Sungguh agung pribadimu, ya Rasulullah. Sungguh agung pribadimu, ya Rasulullah. Pantas kalau orang-orang barat menempatkanmu sebagai orang pertama dan orang-orang berpengaruh di seluruh dunia di sepanjang sejarah. Michael Hart misalnya menempatkanmu sebagai orang paling top berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Ya Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi kadang, ya Rasulullah, atau mungkin sering, kami mengatakan cinta kepadamu, tapi sayang, cinta kami kadang-kala dusta. Karena kau perintahkan kepada kami untuk melakukan kejujuran, jujur, tapi kami kadang dusta. Kau ajarkan kepada kami amanah, tapi kadang-kala kami khianat. Sebuah cinta yang kontradiktif, sebuah cinta yang split, yang retak, ya Rasulullah. Kau ajarkan agar kami mencintai, sayang pada keluarga kami, pada istri kami. Tapi ada di antara kami, ya Allah, ya Rasulullah, yang menyimpang, selingkuh, menjatuhkan hatinya pada orang yang tidak berhak untuk dijatuhin hati itu. Kau ajarkan pada kami untuk dermawan dengan harta kami. Kau ajarkan
As-sadaqatu tudfi'u an-nar. Sedekah itu memadamkan api neraka. Tapi ada dalam dada kami ya Rasulullah, dada yang tidak lapang untuk memberi, tapi dia senantiasa meminta, menadah dengan cara apapun, menadah dengan cara yang memang dia tidak mampu. Bahkan ada orang mampu tapi dia menadah ya Rasulullah. Dia tidak menyadari sabdamu yang mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Sesungguhnya tangan yang di atas, tangan yang memberi itu lebih mulia, lebih baik, lebih Allah cinta daripada tangan yang menadah walaupun dia tidak mampu. Apalagi orang-orang yang mampu tapi dia menadah ya Allah. Ya Rasulullah, suatu saat orang-orang seperti ini akan kehilangan mukanya pada saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabik ya Rasulullah. Cahaya itu seharusnya kami bawa kemana-mana sebagai lentera kehidupan kami. Kau perintahkan kepada kami untuk tawadhu dalam kondisi apapun. Karena kau bersabda, man tawadha lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, yang rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi ya Rasulullah, bukan tawaduk yang kami lakukan tatkala kami punya kedudukan, tatkala kami memiliki sedikit ilmu dari ilmu Allah. Yang muncul saat itu adalah keangkuhan-keangkuhan, kesombongan-kesombongan, ketakaburan-ketakaburan, kepongahan-kepongahan. Maafkan kami ya Rasulullah. Maafkan aku. Kau telah berikan jalur yang benar, tapi kadang-kadang kami menyimpang dari jalur itu. Padahal Engkau pernah bersabda bahwa taraktu fikum amrain lan tadillu abadan, yakni idah tadaitum bih, yakni Al-Quran Sunnah. Kau telah berikan pada kami dua lentera yang sangat pijarnya, sangat luar biasa. Kau wariskan pada kami. Taraktu fikum amrain, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu adalah lentera yang sangat-sangat jelas, terang. Tetapi ada orang yang tidak percaya terhadap lentera itu, berusaha untuk mengorek-ngoreknya, berusaha untuk memperbaikinya, berusaha untuk merevisinya sesuai dengan nafsu-nafsu mereka. Ya Rasul, maafkan kami. Jika kami tidak mampu mencinta sepenuh jiwa kami, bahkan cinta kami kadang palsu. Allahumma salli alaik. Hari ini, pemirsa rahimakumullah, kita kembali memperingati kelahiran sang Nabi mulia itu. Nabi yang seringkali mungkin kita khianati karena kita menyatakan cinta, tapi yang kita lakukan adalah kebencian
ketidaksukaan pada sang Nabi itu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasul, kumpulkan kami bersamamu nanti pada saat hari pengadilan di padang mahsyar. Kami mencintamu walaupun tidak sempurna. Kami mencintamu walaupun mungkin cedera. Kami mencintamu walaupun hanya sering dengan hanya kata-kata. Kau apa bersabda ya Rasulullah? Dan sabdamu sangat indah. Almar'u ma'aman hab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Kami mencintaimu. Uhibbuka ya Rasulullah. Tapi sekali lagi, cinta kami kadangkala cedera. Tidak sesuai dengan standar yang engkau minta. Tidak selaras dengan apa yang kau pinta. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hanya mencintaimu yang sekedar ini saja, cintamu yang luas, cintamu yang dahsyat itu bisa menarik kami ke dalam lingkaran orang-orang yang kau cinta itu. Karena kami yakin bahwa cintamu jauh daripada cinta kami. Ya Rasul, kau pernah mengatakan bahwa tuba liman amanabi, liman ra'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihatku kemudian dia beriman kepadaku. Kemudian kau melanjutkan dengan sangat-sangat indah. Tuba, tuba, summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Berbahagialah, kau bersabda. Berbahagialah. Kau ngulangi sekali lagi ya Rasulullah. Berbahagialah. Kau ulangi sampai 3 kali. Orang yang tidak melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Kau memberikan janji yang sangat luar biasa dan kau tidak pernah mengingkari janji itu. Para sahabat hidup bersama engkau dan melihat mukjizat-mukjizat, kebenaran-kebenaran, kelakuan-kelakuanmu, perilaku-perilakumu, sikap-sikapmu yang menggambarkan kesempurnaan sebagai seorang manusia. Tapi orang-orang datang setelah mereka. Mereka tidak pernah melihat engkau secara fisik ya Rasulullah. Tapi mereka mencinta. Mereka beriman kepadamu. Beriman dengan ajaranmu. Dan mungkin mencinta walaupun tidak secinta para sahabat-sahabatmu. Maka jadikanlah kami ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, jadikan kami sebagai orang yang mencinta Muhammad secara penuh. Allahumma salli ala
sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, Kau telah sampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa Engkau adalah innama ana rahmatun muhdad. Kau adalah sosok pembawa rahmat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu dalam Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh semesta. Hari ini pemirsa rahimakumullah, kita peringati Maulid Milad Rasulullah SAW, hari kelahiran sang Nabi junjungan kita semua. Nabi yang patut dijadikan sebagai imam bukan hanya oleh umat Islam, tetapi oleh seluruh umat manusia. Sang Nabi yang senantiasa senyum dan mengajarkan bahwa senyum itu adalah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan, di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Yang mengajarkan bahwa kalimat indah itu juga adalah sedekah. Al kalimatut thayyibatu sadaqah. Kalimat yang indah itu adalah sedekah. Kalimat yang tidak pernah mencederai hati seseorang. Kalimat yang menjadikan orang lain itu bahagia, bangga. Ada bunga-bunga dalam hatinya karena kata-kata yang indah, kata-kata yang tidak mencederai. Suatu saat Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah, "Iyaki, alaiki birrifqi wa iyaki wal fuhsh." Kata Rasulullah SAW, "Wahai Aisyah, hendaklah kau bersikap lembut, dan jauhilah olehmu kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang mencederai." Sungguh, pemirsa rahimakumullah, sungguh benar apa yang Allah firmankan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Sungguh benar-benar telah ada. Laqad kana lakum fi Rasulillah, pada diri Rasul itu uswatun hasanah, contoh yang baik, contoh yang indah, contoh yang gemerlap bagi kalian semua. Tapi dengan syarat, liman kana yarjullah, untuk bisa mengikuti Rasul SAW, mengikuti langkah-langkah yang indah, contoh-contoh pribadinya, suri toladan yang pernah dilakukan, hanya bisa dilakukan oleh mereka yang yarjullah, yang mengharap ridha Allah, yang mengharap rahmat Allah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, dan orientasinya adalah orientasi akhirat. Bahwa seluruh amal yang dia lakukan adalah untuk kepentingan akhiratnya, bukan kepentingan dunianya. Maka sungguh sangat tidak layak apabila kita memperingati Maulid Rasulullah SAW dengan gebiar yang indah, tapi amal-amal kita, kecintaan kita pada akhirat tidak berbarengi atau tidak selaras, tidak sepadan dengan gebiar Maulid yang kita lakukan. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak
mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh sadaqta ya Rabbana. Maha benar engkau wahai Tuhan kami. Rasulmu telah menampakkan seluruh kebaikan-kebaikan, seluruh contoh dan seluruh lini kehidupan ini. Seluruh dimensi kehidupan ini beliau memberikan contoh yang indah, contoh yang baik. Beliau adalah sosok yang pengasih bukan hanya pada sahabat-sahabatnya, bukan pada hanya teman-temannya, tetapi bagi musuh-musuhnya. Beliau tidak pernah menaruh dendam dalam dadanya. Yang ada adalah kasih agar mereka ada di barisannya untuk bisa menyembah Tuhan yang esa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inilah yang menandakan bahwa Rasulullah SAW raufur rahim. Ada ra'fah, ada rahmah yang ada dalam dada sang Nabi mulia itu. Sungguh akhlakmu ya Rasulullah, akhlak indahmu itu. Allah gambarkan dalam kitab sucinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau, wahai Muhammad, betul-betul memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Betapa tidak kau pernah mengatakan tentang anti rasisme. La fadla li Arabiyyin ala ajami, wala ajamin ala Arabi, wala abyad ala aswad, wala aswad ala abyad, illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan bagi seorang Arab ala ajami terhadap orang ajami, orang ajam. Wala ajami ala Arabi, tidak pula orang ajam terhadap orang-orang Arab. Wala abyad al aswad, tidak pula orang yang berwarna kulit putih terhadap orang yang berwarna kulit hitam. Wala aswad al abyad, tidak pula berkulit hitam terhadap kulit putih. Kau mengakhirinya dengan sangat-sangat santun dan indah. Illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan yang lekat dalam dadanya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kau sampaikan pula pasti kepada sahabat-sahabatmu yang mulia. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami telah jadikan engkau min dzakarin wa untha, dari laki-laki, jenis laki-laki dan jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu, dan kami jadikan kau berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal, saling mengerti, saling mengetahui, saling berinteraksi, saling berkoneksi, saling berkomunikasi. Kemudian Allah mengakhiri firman-Nya dengan keagungannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling baik, yang paling mulia, yang paling berharga, yang paling terhormat, inna akramakum indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah atqakum, adalah sosok yang paling bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, tentu saja kita sebagai umatnya ingin sekali menjadi pengikut Muhammad yang sempurna. Walaupun mungkin itu tidak mungkin kita lakukan.
Tapi kecintaan kita untuk ingin menjadi pengikut Muhammad yang sempurna itu semoga dinilai Allah Subhanahu wa taala. Termasuk muhibbin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dikumpulkan bersama beliau. Cukuplah bagi kami, bagi kita ini untuk duduk satu majelis bersama Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengatakan pada kita semua bahwa aqrabukum ilayya majlisan yaumil qiyamah ahsanuhum khuluq. Bahwa orang paling dekat majelisnya pada Rasul, tempat duduknya pada Rasul adalah orang yang baik akhlaknya. Karena Rasul adalah orang yang baik, yang terbaik akhlaknya, maka orang-orang yang berakhlak baik yang akan juga duduk bersama Rasul. Karena Rasul mencinta orang-orang yang berakhlak baik. Rasul mengatakan pada kita semua bahwa athqalu ma yuta'u fil mizan al-khuluqul hasan. Sesungguhnya yang paling berat timbangannya pada neraca timbangan kebaikan nanti adalah al-khuluqul hasan, adalah akhlak yang indah. Kita sekali lagi dengan memperingati Maulid Rasul ini, jangan sampai kita melakukan tindakan kontradiksi. Nuhibbur Rasul walakin la nadba madza amara Rasulullah SAW. Amarana Rasulullah SAW. Kita menyatakan cinta Rasul, tapi kita tidak pernah mengikuti apa yang beliau perintahkan kepada kita semua. Ya Rasul, semoga kami nanti yang hanya ada secuil cinta kepadamu yang tidak sempurna itu bisa duduk bersamamu, bisa menatap wajah indahmu, bisa melihat dengan terang cahaya yang memancar dari dalam jiwamu. Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita semua membaca salawat pada Rasul, karena beliau memerintahkan pada kita bahwa mengabarkan pada kita, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra marrat. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali jika dia salawat padaku 1 kali. Pemirsa rahmatullah, kecintaan kita pada Rasulullah adalah dengan banyak menyebutnya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa mencinta sesuatu, dia pasti banyak menyebutnya. Dan kita bersalawat adalah simbol, adalah tanda dari kecintaan kita pada sang Nabi mulia. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.